dalam hidup saya dan hidup Anda semua banyak perkara yang boleh kita pikirkan, kecuali satu perkara, yaitu asal-usul kita. Karena disinilah kita bermula, kita tumpahkan taat setia dan segala-galanya demi pengorbanan kita kepada negara tercinta. Apakah suatu negara harus mensejahterakan rakyatnya? Ya, wajib bagi suatu negara mensejahterakan rakyatnya, baik di Indonesia. Dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar. Tapi masih banyak warga negara yang belum tersentuh kesejahteraan disebabkan oleh beberapa oknum yang memotong bantuan tersebut, bahkan tidak sampai betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini rumah tangga. Srilah tidak menjadi miliarder seperti para tetangganya, sebab Srilah tidak memiliki lahan sama sekali yang bisa dijualnya. Bahkan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faikul Dori dari kelas H NIM 449. Malam ini saya dengan Mas Alvero. Mas Alvero. Di sini saya akan bertanya dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Mas Alvero, apakah negara Indonesia saat ini sudah mampu untuk mensejahterakan rakyatnya? Oh iya, saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga waktu yang telah diberikan. Mengenai Indonesia, apakah sudah bisa disebut negara yang bisa mensejahterakan? Kalau saya jawab secara normatif atau hukum yang berlaku ya Mas, maka mengikuti terkait dengan hal tersebut sudah bisa, karena dalam kita sudah memiliki hukum yang kuat untuk menjaga keadilan daripada rakyat pun hak-hak mereka. Oke, jadi di situ sudah memenuhi kalau dalam tataran undang-undangnya dan lain sebagainya tadi, jadi bisa mensejahterakan. Tapi kalau ditanya terkait dengan pelaksanaan, saya jawabnya mungkin bisa ya. Kenapa seperti itu? Sampai sekarang dan lain sebagainya, dinamika dalam kenegaraan ini masih ada. Jadi masyarakat masih mempertanyakan. Memang itu hal biasa, tapi ya hal tersebut tidak bisa dijadikan budaya. Karena memang urgensi atau kepentingannya seperti apa kok sampai menimbulkan hal-hal seperti itu. Jadi saya mungkin jawaban aman saya adalah mungkin bisa ya. Itu. Dan yang kedua, apakah negara harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya? Oh iya, berdasarkan buku ilmu negara, ketika dibentuknya suatu negara itu kan harus memenuhi dari beberapa hal. Yang pertama itu adalah pengakuan itu dari luar maupun dalam. Luarnya itu dari negara lain. Indonesia pertama kali diakui oleh Mesir. Yang kedua, Indonesia juga diakui oleh rakyatnya, maka dari itu terbentuklah negara. Terus yang kedua, itu harus punya wilayah. Wilayah terbagi 3, darat, laut, udara. Itu harus punya. Terus juga mengenai pemerintahan dan lain sebagainya. Lalu salah satu syarat juga mengenai ini, harus memang negara itu mensejahterakan rakyatnya. Jadi itu adalah suatu keharusan yang memang dijalankan oleh suatu negara. Jadi seperti itu. Apakah udah sejahtera? Oh, kalau mengenai sejahtera di Indonesia ya, di zaman saya belum. Apakah Indonesia yang merasa belum sejahtera dapat menuntut negara? Oh, terkait tuntutan bisa berdasarkan aturan-aturan itu tadi. Contoh, saya punya hak untuk menikah gitu, menikah lebih daripada 3 sampai 4 dan seterusnya. Ya saya bisa melakukan hal itu, negara nggak boleh membatasi. Berdasarkan apa? Undang-undang.
karena nggak ada larangan. Cuman mekanismenya memang harus izin dan lain sebagainya, gini-gini itu harus dipenuhi. Tapi kalau untuk menutup hak dan lain sebagainya, ya kita wajib berdasarkan apa? Ya peraturan yang ada, seperti itu kalau jawaban saya. Mungkin yang terakhir, apakah konstitusi sebagai dasar negara sudah menjamin dan mengatur terkait dengan kesejahteraan rakyat? Iya, terkait hal tersebut saya kasih contoh simpel ya. Coba bisa dilihat di Primbul atau pembuka dan sebagainya. Itu ada alinea-alinea. Di situ pun sudah bisa dilihat bahwasanya itu adalah suatu hal yang memang harus dipenuhi oleh suatu negara. Jadi hal tersebut memang yang mengatur terkait dengan hak-hak dan kewajiban masyarakat. Jadi konstitusi jelas-jelas bisa, karena dibuatnya tadi sempat saya jabarkan sedikit mengenai unsur-unsurnya. Jadi ada filosofis, historis, sama sosiologis. Itu yang mengatur daripada, maka dari itu bisa disebut untuk pemenuhan hak-hak daripada rakyatnya. Konstitusi bisa. Seperti itu jawaban saya. Maka negara ini butuh konstitusi untuk kesejahteraan rakyat. Oh iya, jelas. Karena kan itu yang kita pakai. Konstitusi itu, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi kita. Jadi seperti itu. Apakah dibutuhkan? Oh ya jelas. Apakah Indonesia punya? UUD NRI itu konstitusi kita. Seperti itu. Ya, mungkin ini dengan terakhir. Nah, makasih Bang Alviro. Ya. Ya, terima kasih buat jawabannya. Buat saya ini menambah ilmu. Ya, semoga lah, amin lah. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.